Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sertifikasi CISM, Certified Information Security Manager dari ISACA. Di sini anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama ada Rehan Bagus, kedua ada Arya Fahreja, ketiga dengan saya sendiri Ariel Tajwa, keempat ada Putri Liana, yang kelima dari Hadatul Aisi. Nah, apa itu CISM? CISM Certified Information Security Manager adalah sertifikasi internasional yang diberikan oleh ISACA dirancang untuk para profesional yang bertanggung jawab atas manajemen keamanan informasi dalam sebuah organisasi. CISM menekan pentingnya pengelolaan keamanan informasi secara strategis dan terintegrasi dengan tujuan bisnis. Bukan hanya aspek teknis mata, sertifikasi ini menunjukkan kemampuan individu dalam mengembangkan, mengelola, dan menguasai keamanan informasi berbasis resiko. Nah, kenapa sih CISM penting? Yang pertama yaitu ada standar global. CISM diakui secara internasional sebagai sertifikasi bergengsi dalam manajemen keamanan informasi. Dikeluarkan oleh ISACA, organisasi global di bidang pengelola IT. Eh, Selanjutnya ada membuka peluang kerja di perusahaan multinasional, instansi, dan pemerintahan. Nah, yang kedua ada fokus pada manajemen, bukan teknis. CISM lebih menitratkan pada kebijakan strategi dan tata kelola keamanan, bukan sekadar aspek teknis. Cocok untuk posisi manajerial seperti Informasi Security Manager atau CISO. Terus membekali profesional dengan pemahaman menyeluruh terhadap manajemen risiko dan pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya ada peluang karir tinggi. Tingkat permintaan profesional bersertifikasi CSM sangat dibutuhkan di berbagai industri. CSM seringkali menjadi syarat untuk promosi ke jabatan keamanan informasi senior. Terus potensi gaji yang tinggi dan daya saing lebih tinggi dibandingkan kandidat tanpa sertifikasi. Nah, target CSM yaitu sertifikasi CSM ditunjukkan bagi para profesional yang berada atau ingin berada di posisi strategis dalam pengelolaan keamanan informasi. Salah satu target utamanya adalah informasi Information Security Manager, yaitu individu yang bertanggung jawab atas perlindungan aset informasi dalam organisasi. Mereka mengembalikan dan menerapkan kebijakan prosedur serta kontrol keamanan untuk memastikan bahwa informasi perusahaan terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Peran ini sangat penting dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Selain Informasi Security Manager, CSM juga relevan untuk Risk Manager dan IT Governance Officer. Seorang risk manager bertugas mengelola risiko keamanan informasi agar tidak mengganggu operasional bisnis, serta menyusun strategi mitigasi yang sesuai standar. Sementara itu, IT Governance Officer memastikan tata kelola TI berjalan dengan efektif dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Sertifikasi CISM membuktikan kemampuan mereka eh, dalam mengelola keamanan informasi secara menyeluruh dan profesional. CISM versus sertifikasi lain. Sertifikasi itu ada CSM, CISA, CISSP, dan ada CRISC. Fokus utamanya yaitu kalau CISM, manajemen keamanan informasi, target profesionalnya Information Security Manager, dikeluarkannya oleh ISAKA. Kalau CISA, fokus utamanya ada di audit sistem informasi, target profesionalnya IT auditor, dikeluarkannya juga masih sama oleh ISAKA. Selanjutnya CISSP, Teknik dan Manajemen Keamanan TI, target profesionalnya Security Analyst dan Engineer, dikeluarkannya oleh ISC. Yang terakhir ada CRISC, fokus utamanya di manajemen risiko dan pengendalian TI, target profesionalnya Risk Manager dan IT Risk Officer, dikeluarkannya juga oleh ISAKA. Catatan singkatnya,
CISM cocok bagi yang ingin posisi manajerial dalam keamanan informasi. Untuk siswa lebih ke arah audit dan evaluasi kontrol TI, CISSP menggabungkan aspek teknis dan manajerial, lebih teknikal daripada CISM. Yang terakhir, CRISC fokus pada risiko bisnis yang berkaitan dengan TI. Struktur sertifikasi. Sertifikasi CISM memiliki struktur yang terdiri dari 4 domain utama, yaitu Information Security Governance, Information Risk Management, Information Security Program, dan Incident Management. Information Security Governance adalah proses menetapkan dan memelihara kerangka kerja atau framework serta struktur tata kelola yang memastikan keamanan informasi selaras dengan tujuan bisnis. Fokus utamanya adalah memberikan arahan strategis dan pengawasan menyeluruh terhadap program keamanan informasi dalam organisasi. Tujuannya agar keamanan informasi tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari strategi dan pengambilan keputusan di level manajemen. Komponen Information Security Governance berikut 3 komponen utama dalam Information Security Governance. Yang pertama yaitu framework, kerangka kerja yang mengatur kebijakan, prosedur, dan strategi pengambilan keputusan dalam keamanan informasi. Yang kedua, strategi bisnis. Keamanan informasi harus mendukung visi dan misi organisasi serta membantu pencapaian tujuan bisnis secara menyeluruh. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab. Itu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keamanan informasi, termasuk pembagian peran antara manajemen, tim keamanan, dan pihak lain yang terlibat. Selanjutnya ada risk management. Manajemen risiko keamanan informasi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang dapat memengaruhi aset informasi organisasi. Tujuannya yaitu untuk melindungi data dan sistem dari potensi ancaman serta memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Manajemen risiko juga membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat dan terukur terkait keamanan informasi. Berikut adalah komponen risk management. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu mengumpulkan informasi untuk mengetahui potensi ancaman dan kerentanan terhadap aset informasi. Kemudian ada analisis dan mitigasi, yaitu menilai tingkat risiko, kemungkinan dan dampaknya, lalu menentukan langkah-langkah pengendalian atau mitigasi yang sesuai. Yang terakhir ada komunikasi risiko. Komunikasi risiko menyampaikan risiko secara jelas kepada pihak manajemen dan stakeholder untuk pengambilan keputusan dan pelaporan yang efektif. Kemudian ada tools dan framework yang digunakan. Yang pertama itu ada ISO 31000, standar internasional untuk manajemen risiko, memberikan panduan umum dalam identifikasi analisis dan pengendalian risiko. Yang kedua ada NIST, SP830, panduan dari NIST atau National Institute of Standards and Technology yang fokus pada analisis risiko dalam sistem informasi, sangat teknis dan rinci. Selanjutnya ada program development. Pengembangan dan manajemen program keamanan informasi mencakup perencanaan, implementasi, dan pengawasan terhadap program-program yang dirancang untuk melindungi aset informasi. Fokus utamanya yaitu membangun kerangka kerja yang berkelanjutan agar keamanan informasi menjadi bagian dari budaya dan operasional organisasi. Komponen dari program development itu ada 3. Yang pertama ada roadmap keamanan, perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang memetakan inisiatif keamanan sesuai dengan prioritas bisnis.
Kedua ada SDM dan budget. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi program keamanan. Yang terakhir itu ada integrasi kontrol, yaitu penerapan kontrol keamanan seperti kebijakan, prosedur, dan alokasi anggaran dan teknologi secara terintegrasi ke dalam proses bisnis dan sistem organisasi. Tools umum yang digunakan itu yang pertama ada SIEM atau Security Information and Event Management, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis log dari berbagai sistem untuk mendeteksi insiden keamanan. Kedua ada DLP atau Data Loss Prevention, yaitu mencegah kebocoran data sensitif ke pihak yang tidak berwenang, baik secara internal maupun eksternal. Terakhir ada IAM, Identity and Access Management, yaitu mengelola identitas pengguna dan hak akses ke sistem informasi untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data penting. Insiden Management. Manajemen insiden keamanan informasi adalah proses menangani gangguan atau ancaman terhadap sistem informasi yang bisa berdampak pada data, layanan, atau operasional organisasi. Tujuan utamanya adalah merespons insiden dengan cepat dan tepat agar dampaknya bisa diminimalkan serta operasional bisa segera dipulihkan. Komponen insiden manajemen ada 3. Yang pertama ada rencana tanggap insiden, yaitu dokumen dan prosedur yang disiapkan untuk menghadapi berbagai jenis insiden, termasuk siapa yang harus melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Yang kedua ada recovery, yaitu langkah-langkah pemulihan sistem dan data setelah insiden, agar layanan bisa kembali berjalan normal dengan aman dan cepat. Yang ketiga ada komunikasi insiden, yaitu proses pelaporan dan koordinasi selama insiden, termasuk komunikasi internal ke tim dan eksternal ke pihak terkait, misalnya regulator atau pelanggan. Langkah-langkah penanganan insiden, yang pertama ada identifikasi, yaitu mendeteksi adanya insiden melalui sistem pemantauan, laporan pengguna, atau log aktivitas. Kedua, analisis, yaitu menilai jenis sumber dan dampak dari insiden terhadap sistem atau data. Lalu ada penahanan atau containment, yaitu mengambil tindakan cepat untuk membatasi penyebaran insiden agar tidak merusak lebih luas. Yang keempat ada eradikasi, yaitu menghilangkan akar penyebab insiden seperti malware, akun ilegal, atau celah keamanan. Yang kelima pemulihan atau recovery, yaitu memulihkan sistem dan layanan yang terdampak ke kondisi normal dan aman. Yang terakhir ada pelaporan dan evaluasi, yaitu mendokumentasikan insiden dan responsnya, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Keempat domain ini mencakup seluruh aspek penting dalam pengelolaan keamanan informasi dari sisi kebijakan hingga respon terhadap insiden. Untuk memperoleh sertifikasi CISM, kandidat juga harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang keamanan informasi dengan minimal 3 tahun di area manajemen keamanan informasi, dan pengalaman tersebut harus tersebar di minimal 3 dari 4 domain tersebut. Framework terkait CISM. CISM selaras dengan beberapa framework global yang sering digunakan dalam praktik keamanan informasi. Yang pertama ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies, yaitu digunakan untuk tata kelola dan manajemen TI secara menyeluruh termasuk keamanan informasi. Selanjutnya ada ISO atau IEC 27001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS, mencakup kebijakan, kontrol, dan audit. Yang terakhir ada NIST Cyber Security Framework, yaitu panduan dari pemerintah AS yang berfokus pada identifikasi, perlindungan, deteksi, respons, dan pemulihan dari ancaman cyber. Syarat mengikuti CISM. Untuk mendapatkan sertifikasi CISM, peserta harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama harus mengikuti ujian. Ujian di sini terdiri dari 150 soal pilihan ganda. Dan durasi ujiannya itu selama 4 jam. Fokus pada 4 domain utama CISM.
Kemudian syaratnya itu ada pengalaman kerja, minimal 5 tahun pengalaman kerja di bidang keamanan informasi. 3 tahun diantaranya harus pada area manajemen keamanan, pengalaman harus mencakup setidaknya 3 dari 4 domain CSM. Manfaat sertifikasi CSM. Yang pertama, ada peluang karir lebih luas. Jadi sertifikasi CSM membuka akses ke posisi strategis seperti Information Security Manager, Risk Officer, dan IT Governance Lead di berbagai sektor industri. Kemudian pengakuan global. CSM diakui secara internasional oleh perusahaan dan organisasi besar sebagai standar keahlian dalam manajemen keamanan informasi. Yang terakhir, potensi gaji lebih tinggi. Profesional bersertifikasi CSM cenderung mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi karena keahlian mereka dianggap sebagai bernilai dan strategis. Kemudian kode etik ISACA. Sebagai pemegang sertifikasi ISACA, seperti CSM, profesional diwajibkan mematuhi kode etik berikut. Yang pertama itu ada kode integritas. Integritas di sini menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan serta tidak menyalahgunakan wewenang atau informasi. Kemudian profesionalisme, bertindak secara objektif, kompeten, dan menjaga standar tinggi dalam pekerjaan, termasuk kerahasiaan informasi. Dan kepatuhan hukum, mematuhi semua hukum, regulasi, dan kebijakan organisasi yang berlaku di wilayah kerja masing-masing. Dari penjelasan kami untuk sertifikasi CSM, di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa sertifikasi CSM merupakan salah satu sertifikasi bergengsi di bidang keamanan informasi yang berfokus pada aspek manajerial dengan cakupan 4 domain utama: governance, risk management, program development, dan insiden management. CSM membekali para profesional dengan kemampuan strategis yang dibutuhkan untuk mengelola keamanan informasi secara menyeluruh dan efektif dalam organisasi. Manfaat CSM tidak hanya terlihat dari pengakuan global dan peluang karir yang luas, tetapi juga dari peningkatan kredibilitas serta potensi penghasilan yang lebih tinggi. Dengan mematuhi kode etik ISACA dan memenuhi persyaratan ujian serta pengalaman kerja, para profesional dapat menjadikan CSM sebagai pijakan penting untuk berkembang di dunia keamanan informasi yang akan terus berkembang. Demikian yang bisa kami jelaskan dari sertifikasi CSM. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Presentasi ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.